Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan bahwasannya turunnya semua kitab-kitab suci itu mencampurkan dari yang pertama, terus yang kedua, ketiga sampai keempat. Jadi kitab suci yang terakhir itu kan Al-Quran. Jadi kalau nanti sudah tidak ada turun kitab suci lagi, bagaimana cara menyempurnakan kitab suci Al-Quran tersebut? Itu yang pertama, Gus. Yang kedua, untuk kalau kita lihat sekarang ini di Palestina itu terjadi satu tragedi kemanusiaan yang sangat luar biasa. Padahal di situ tempat banyak turun-turunnya kitab-kitab suci dari Allah. Jadi pertanyaannya, mengapa Allah membiarkan kejadian tersebut berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan sampai saat ini? Terima kasih. Ini mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Cara wong Jawa iku mungkin jenengan pernah dengar, ana kitab garing, ana kitab teles. Yang dimaksud kitab teles iku adalah Al-Qur'anul Qadim. Itu siapapun tidak ada yang bisa mengubah. Maksud daripada itu tidak ada siapapun yang bisa mengubah. Mungkin itu disindir di dalam surat Ali Imran ayat 7. Ali Imran ayat 7, tapi niki kedah sampean pahami dengan teliti. Di situ ada dua Al-Quran itu bertafsir. Pertama adalah secara muhakamah. Muhakamah itu secara syar'i, secara syariah, jelas. Jadi keterangan-keterangan yang bersifatkan jelas. Satu, ada ayat itu bersifatkan mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tidak ada yang tahu takwilannya ayat mutasyabihat kecuali Allah. Ada keterangan selanjutnya. Barang siapa yang condong terhadap ayat-ayat mutasyabihat, maka tersesatlah dia. Nyun sewu, ini gandeng dengan surat Al-Baqarah ayat 28 mang yang ditanyakan, Pak, ya, ditanyakan. Hitah apa masuk ning akal yang namanya patung iku iso nulung liya? Mboten saged. Mboten saged. Si patung iku bisa menolong patung lain, nggak bisa. Artinya apa? Jenengan manakala condong terhadap ayat-ayat mutasyabihat, sementara keakuanmu itu masih muncul, pasti kita tersesat. Artinya Al-Qur'anul Qadim itu tidak akan pernah ada di dalam hati seseorang manakala hati seseorang itu masih ada selain Allah. Selain Allah nggak bisa. Sehingga disindir secara syariat, kita nggak paham. Selagi kau masih mengandung hadas kecil ataupun besar, haram memegang Al-Qur'an. Haram. Artinya
tidak akan pernah tampak dan nyata Al-Quranul Qadim atau kitab teles di dalam hatimu selama dalam hatimu masih ada selain Allah. Nggak bisa, karena masih najis hati kita, ada hadas hati kita, ada hadas, nggak boleh. Makanya sampai nek si ngandung hadas kecil jenengan iku megang Quran nggak boleh, haram. Apalagi jenengan ini hadas besar membaca hukumnya nggak megang membaca haram. Itulah pengertiannya tentang Al-Quranul Qadim. Yo ini yang menjaga. Inilah kitab yang terjaga dan tidak ada siapapun makhluk yang bisa mengubah, sekalipun malaikat, sekalipun nafsu, iblis yang lebih alim daripada kita, nggak bisa. Artinya apa, Mbak? Itu tadi, kalau selama kita masih ada selain Allah, tidak akan pernah muncul itu yang pertama. Jadi kula mboten disiki kersa mboten, keabsahan, kesucian, kemurnian, keaslian di dalam Al-Quranul Karim itu akan terjaga oleh Al-Quranul Qadim. Nyun sewu. Tadi surat Al-Baqarah ayat 28 yang ditanyakan, mesti jenengan mentafsirkan adalah orang-orang selain agama pasti lah gitu toh, pasti. Akhirnya kita tidak merasa kita yang ingkar. Tapi kalau ditarik dari hakikatnya Al-Quranul Qadimnya, ternyata walaupun saya umpama saya itu alim Qur'ane, alim hadise, alim fikih, tapi manakala dalam rohaniaku masih mengaku saya yang memberikan bimbingan, memberikan petunjuk, memberikan hidayah, maka itulah yang dikatakan orang yang ingkar. Saya ini, kalau itu saya yang memberikan petunjuk, bimbingan, terus bagaimana dengan ayat yang mengatakan surat Al-Qasas itu, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya bukan kamu Muhammad yang bisa memberikan petunjuk terhadap orang yang kau dekati, tetapi adalah Allah. Oleh sebab itu mungkin lebih arif adalah sesungguhnya yang memberikan, yang mempunyai petunjuk, yang mempunyai syafaat, itu sesungguhnya iman kita cukup Allah. Lah, bila mana terdapat pada diri Muhammad, itu sesungguhnya itulah hamba yang diizini oleh Allah membawa syafaat untuk kita sebagai umat. Lagi sangat arif. Mungkin ya seperti inilah bisa diterima dari sisi golongan kiri, juga dari sisi golongan kanan. Begitu. Nah, yang kedua, bagaimana mensikapi tentang adanya tragedi mulai tanggal 7 Oktober ya Pak nggih? 7 Oktober di Timur Tengah itu. Mungkin jenengan satu sisi menuduh sing ngawali iku adalah apa namanya, siapa? Hamas lah gitu, mungkin lah gitu dah. Ya sampai delok sejarah sebelumnya, sampai lihat sejarah sebelumnya itu bagaimana Palestina tertindas, Pak. Seperti Indonesia dulu tertindas. Itu tanggal 8 mau ada pesta besar-besaran. Sebelum tanggal 8 itu sudah ada pesta. Nanti tanggal 8 ada pemotongan sapi di Masjid
Al-Aqsa. Masjid apa itu? Al-Aqsa. Lah, lu sama jari sapa? Yo ojo ngomong jari sapa-sapa. Jadi semua mujahid itu rapat. Bagaimana ini nanti nggak terjadi? Akhirnya dihantamlah tanggal 7. Sebetulnya itu nggih mohon maaf, miturut grafik syariat loh ya. Palestina itu adalah terjajah. Seperti Indonesia dulu. Kita kalau buka-bukaan sejarah, yang buka oning Quran wae. Jangan buka sejarah yang lain. Kalau buka sejarah, Israel itu adalah kaum, Pak, bukan negara. Tapi sekarang kok jadi negara. Kaum itu kaum. Dari kaum Yahudi. Itu kaum. Gampangane mereka ditolong akhirnya mendung. Sebetulnya kami bukan kapasitasnya untuk masuk di ranah itu, tapi oleh karena jenengan tanya, yes, tak jawab aja. Tapi nanti akan kukembalikan secara hakikat, ya. Kukembalikan secara hakikat. Sebetulnya Hamas itu melakukan 7 Oktober supaya 8 Oktober tidak terjadi seperti itu. Akhirnya para mujahid, makanya koyoi kan Hamas, tapi akhirnya front yang lain muncul. Istilah bahasa koyoi nawur lah, enggak, sudah mumet, rapat itu sudah mumet. Inilah mungkin awal persatuan dan kesatuan umat Islam diawali dari tanggal 7 Oktober. Lihat, akhirnya negara lain yang Islam, Yaman, ikut juga. Bisa-bisa Indonesia lah, tapi gak ngomong aku. Enggak, nantinya sama lihat diikuti ya secara fisiki. Cuman saya tarik kapasitas saya secara hakikat, bukan secara syariat. Syariat yaitu tadi gegeran terus. Hakikatnya bagaimana? Kembali kepada individu. Di dalam diri ini, di tengah-tengah diri ini ada 2 sifat. Pertama sifat basariyah dan kedua basiroh. Basariyah kita diduduki nafsu nafsiyah dan amarah. Basiroh diduduki nafsu lawamah dan mutmainnah. Wama ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Basariyah. Yang kedua illama rohima rabbi. Cenderung nafsu itu mengajak ruhaniyahmu itu melalaikan Allah, menyekutukan Allah, membuat jelek pada Allah dengan bentuk macam-macam, Pak. Kalau kita kembali kepada surat Ibrahim ayat 3, tiga pos yang dijadikan nafsu supaya ruhaniyah jenengan itu lalai dengan Allah. Pertama, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Anda dilulu dengan urusan dunia. Anda ditarik supaya ruhaniyah cinta pada dunia. Iya, Pak, ditarik. Dikasih bantuan gini-gini macam-macam. Kalau kita sudah masuk dalam perangkapnya nafsu, mesti alal akhirah, meninggalkan Allah Anda. Kapan hal itu terjadi? Saat jenengan itu akil balik, wis titik. Dijajah jenengan ini. Jagati ruhaniyah dijajah oleh nafsu, nafsiyah dan amarah ini, Bapak Ibu. Udah. Akhirnya Allah menurunkan satu ayat, wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Ingat, nafsu itu bertengger di atas kesenangan hawa nafsu, yaitu disebut hubbus syahawah,
cinta terhadap selain Allah. Selain Allah. Apa selain Allah? Ayat itu diteruskan minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Garwa nek wong lanang kang ya wong wedok, nek wong wedok kanggo wong lanang, nek wong lanang kanggo wong. Mangkane aja heran nek balik jenengan iku manuke. Aku tak ngadep rono. Mohon maaf, iki kula ngomong apa anane gitu loh. Semua proses ini terjadi pada diri kita Bapak Ibu. Pada diri kita. Akhirnya apa mana zaman sakniki Pak, nek zaman dulu sik nulis surat ada yang mengantar ya. Sekarang enggak, WA. Tes. Zaman sudah masuk tambah modern sekarang lewat HP. Yang laki cari perempuan, sing perempuan yo memeti. Niki podo baleke ya. Udah diteruskan habis tentang masalah itu wal banin anak. Kita mesti yang sudah nikah pengen punya anak. Ditampilkanlah kesenangan dunia lewat anak. Lah di dalam keluarga apa Pak yang harus kita cari? Sandang pangan papan. Wal qanatiril muqantarah. Itu. Wis, kalau kita rumah tangga mesti siapapun Anda pengen duwe omah. Lah ngene nggih. Sing mewah. Pokoke awak dhewe iku disibukno ruhaniyah, tidak hanya jasmani maupun juga rohani, sibuk mikir bagaimana ekonomiku sukses. Wis ta, siapapun terjadi seperti itu. Sing pinter dagang, sing penting dunyane sukses lewat dagange. Sing pinter ngaji, ya apa segirane sukses dunyane lewat ilmune ngaji. Lah ngaten nggih? Mangkane ning ngati aja heran mikir amplope pira, aja heran temenan. Karena mitung-mitung itu karena apa? Dirinya masih berlaku. Ya Allah ya Karim, fakta ini Pak, jujur. Subhanallah, berarti kita posisi dijajah. Ruh ini dijajah. Lah mana sifat basiroh yang di dalamnya penduduknya adalah wamah dan mutmainah? Tidur Pak. Lah bagaimana dia bisa bangun? Bagaimana bisa bangun dia? Nggak punya doyo. Yang kita kasih makan itu nafsu nafsiyat dan amarah aja, sementara ini nggak kasih makan. Artinya apa Pak? Yang kita itu masih ngaku-ngaku aku. Lho iku sama dengan kita ngkei bagian yang hawa nafsu iku. Apa daharani lawamah dengan mutmainah? Itu tadi saya katakan dalam surat Al-An'am 161 tadi, ajaran dinu tauhid dijauhkan ini. Hati daharane gak ono, ini gak ada. Bagaimana akan timbul satu kesadaran bahwasanya semuanya Allah, lah ilmunya kita ditutup. Ini perjalanan Pak, perjalanan. Tapi ketika saat ilmunya itu sudah buka mengalir, akhirnya lawamah muncul. Bangun Pak, berdapat daharan Pak, tangi Pak, set. Akhirnya menyesali Pak. Ketika panjenengan ini sudah mengwelcome hati terhadap dinu tauhid millata Ibrahim Hanif, jenengan sadar tiba apa laku ket biyen iku ya gak ono gunane. Lawan sing tak aku imanku iku si iman nang sakliyane Allah, hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Ditolak. Akhirnya kesadaran hati sampean itu muncul lewat nafsu lawama ini, mutmainnah digugah pisan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsu sing anteng irji'i baliyo sira
ila rabbiki maring pangeran ira. Lah ngoten ta. Jenengan sudah mendapatkan sirul asr, tahu caranya kembali kepada Allah, dilakukan Pak. Olehnya dia melakukan radiyata mardi, tidak karena apapun, ridho dan diridhani. Akhirnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli, artinya jiwamu akan anteng damai manakala jenengan ini dikatakan sudah sampai pada Allah. Apakah Hamas menang? Mesti. Loh ngono lho gampangane. Mujahid ini mesti menang, pasti. Karena ayatnya dia itu radhiyatam maradhiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Lah di situ loh Pak. Lah sing mati sebelum merdeka ya apa? Disebut apa? Mati syahid. Syuhada iki bahasa syariat karena membela agama. Sekarang kembali hakikat, jenengan sadurunge mati, sadurunge ketemu Allah, merangi nafsu, waktu sholat, waktu aktivitas apapun jenengan kok isdat syuhada. Ya lha penak lah. Makanya ada yang tanya, Gus, kula niki wis nampa dinut tauhid, kula ya wis ngamalno dzikir, tapi kula durung tutuk ketemu Allah, durung merdeka, tapi isdet ya apa? Lah ngaten nggih. Inilah yang disebut syuhada, yang di situ Allah sendiri yang nantinya menjemputmu. Istilahnya jenengan iki ngerepotno Gusti, budal ngaji jaluk disusul. Ya enak Pak, masih karo dalane soto enggon. Nyun sewu ngaji, makanya saya itu belajar untuk tidak mau dijemput. Wis tak budal dhewe ae kek ana Sherlock. Lah ngoten ya. Ben gak ngrepotno jenengan. Berarti suhada itu ngrepotno Gusti. Wis dong ah. Hakikat itu mriku. Jadi inilah yang dimaksud Rasulullah, ya sahabat, kamu ini, kita ini sudah lepas dari jihad kecil, kita akan masuk jihad besar. Umatku akan mengalami jihad yang besar. Apa? Yaitu jihad melawan hawa. Iki sing paling berat Pak, paling berat. Ya muga-muga sing perang ana kono iku hatinya sudah millata Ibrahimah Hanifah. Wis dong nggih. Sekarang tergantung jenengan. Nek syariat sampean terpanggil budalo untuk jihad kecil ke sana. Kak gitu tah. Kula mboten menyuruh, mboten mengongkon, ndak. Kula nggih mboten menggak. Mboten apa menggak ya. Melarang ndak. Itu hak asasi Anda. Karena akhul muslim wal muslim, bahasa sarengat. Gak iso teko tutuk kono, duwemu apa? Duit 5.000 kasihkan, dikumpulno. Dadi akeh. Mbuh sapa sing tanggung jawab iso tutuk apa gak, aku ya gak ngerti. Tunggu mawon nek gak iso lah ngoten. Lah minimal itu. Ya sudah. Bagaimana ditonton aja Pak, kelanjutannya kok piye ngoten lho. Gak tumon lakon itu menang ngarep. Sing akeh lakon iku nek wis remek baru menang. Remek dhisik jane. Sampai delok pewayangan niku mulai sore golongan Ngamarta diincak-incak ambek golongan Ngastina. Tapi mbasa jeduk arepe subuh arepe habis, sing menang Ngamarta, tapi yo remek dhisik ngaten lho. Wis ada lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Sahid dari Pasuruan Tembero ya.
Yang mau saya tanyakan, katanya ilmu tasawuf ini tidak boleh diajarkan dengan sembarangan katanya gitu Yai. Menurut Yai bagaimana? Sedangkan seperti saya kan pingin tahu Yai, pingin mendalami gitu loh Yai. Katanya harus mapan dari segi syariat atau bagaimana? Menurut Yai bagaimana? Makasih Yai. Saya bukannya tidak setuju dengan dawuh itu, setuju. Cuman selama ini apa yang kusampaikan di tengah-tengah umat sing wis brengosen, Pak. Ya. Kalau itu diajarkan terhadap mereka yang masih dalam keadaan pendidikan tarbiyai ibtidah sanawi, mohon maaf ya, saya maklumi makalah itu. Tapi sing kami hadapi ku lho pun brengosen. Kadang brengose ya sampun putih. Sekarang kalau bicara syariat, Pak, saya minta keterangan batas syariat kita boleh untuk tasawuf berapa? Nggak bisa jawab. Semua ulama saya tanya nggak bisa jawab. Mana batasnya kita itu syariatnya cukup? Apa hadis arba'in harus hafal? Sahih Bukhari harus paham? Nggak bisa jawab. Apa fikih kita itu sampak fatkul mu'in? Nggak bisa jawab. Ternyata jawabannya saya punya jawaban sendiri. Nek jenengan iki wis umur brengosen ngene iki, wis keluarga, apa mungkin jenengan mondok maneh zaman biyen umur 20? Nggak mungkin toh. Ya sudah, syariatmu sekarang berapa, ya itu, inilah batas. Paling tidak jenengan iki menyesuaikan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ya udah, sampai di situ udah. Sampai tidak dituntut untuk harus bisa membaca kitab nahwu sorope kudu lah. Sampean terus belajar ning kuno ketekan pati terus apa sing tanggung jawab? Mohon maaf Pak ya. Jadi boleh bermakola atau beda pendapat. Cuman saya berprinsip yang saya hadapi ini orang-orang yang sudah brengosen alias yang sudah berumah tangga. Kalau masalah syariat harus mumpuni, terus yang kita hadapi ini sudah berumah tangga, batasnya berapa? Semuanya nggak bisa jawab. Nggih, mohon maaf kalau boleh saya sedikit bukannya bantah, enggak ya, bukannya bantah, cuman pengalaman pada diri saya. Sebetulnya itu saya takut kehilangan kau, ngoten lho asline. Nek sampean iku wis paham tentang tasawuf, pujaanmu enggak kepada aku, pada Allah. Lah ini le. Karena orientasi saya, hati saya adalah dunia, Pak. Dunia. Ujung-ujungnya dunia. Udah iki nggak bisa kututupi. Nggak bisa kututupi. Sudah banyak memang. Sudah masuk yang mendebat saya di WA saya juga ada seperti itu. Terus aku ngomong gini. Kalau orang ini kau larang untuk bertasawuf, terus orang ini sebelum mancik di situ, belajar situ mati, berani kau tanggung jawab? Nggak bisa jawab. Kita orang yang sudah alim ilmu syariatnya terus gandoli umat ini belajar ilmu tasawuf dengan alasan syariatmu api ono dulu misalnya ya. Apabila terjadi kematian, siapa yang tanggung jawab? Nggak berani Pak.
diem, mau untuk bertanggung jawab? Nggak mau. Bagaimana mungkin bisa bertanggung jawab patung siji ambek siji nih? Hah? Iso tanggung jawab? Mboten saged, Pak. Sifat hakikat kita sebagai makhluk jelas miturut tasawuf, la haula wala quwwata, tidak punya daya upaya apapun dalam hal apapun. Bimbingkah, memberikan petunjuk tah? Nggak bisa. Masa saya kurang percaya dengan surat Al-Qasas yang saya sampaikan tadi? Innaka, langsung Rasulullah Muhammad ini, la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kau Muhammad yang memberikan petunjuk, sesungguhnya bukan kau yang bisa memberikan petunjuk terhadap orang-orang dekat kamu, tidak bisa kau. Tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah walakinallaha yahdi may yasha. Iki Quran, Pak, bukan hadis, bukan ijma' qiyas, hukum yang tertinggi bagi kita sebagai umat percaya karepmu, gak percaya yo. Terus disimpulno, lah terus wayahe kapan? Lah tak jawab iki. Berapapun umur jenengan, apapun tingkatan syariat jenengan, manakala hatimu sudah buka menerima, itu saatnya. Udah, itulah saatnya. Minangka gelas, Pak, nek wis dibuka dicuri tuyo, yaiku waktune dia menerima. Saged dipaham nggih? Bah syariat sampean iku tau wipis, kok ati sampean wis saged nrimo, itulah sudah waktunya. Sudah waktunya. Sebab akeh wong brengose putih, bahkan putih sak brengot nisor gak gelem nrimo. Lho nggih, karena kita kedahuluan pinter dhisik, ngalim dhisik, akhirnya Gusti Allah napa tingalimi. Nggih, mboten napa-napa. Manakala ada yang berpendapat tasawuf itu gak boleh digelar di tengah umum, monggo, itu alasan jenengan, silakan. Jenengan punya makalah seperti itu, saya hormati, tapi tolong hormati juga makalah saya. Apa prinsip saya? Apa yang saya hadapi itu orangnya tidak SD, tidak SMP, Pak. Dia sudah melewati masa-masa itu. Jadi mohon maaf, walaupun saya sampaikan di tengah umum, itu pun yang kuhadapi semuanya itu sudah usia lanjut. Jenengan iki sudah di atas rata-rata, wis wayai. Ada dasarnya, ada. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ini Rasulullah. Dialah Allah yang mengutus utusannya, yaitu Muhammad pada saat itu menurut Quran, ya dah, dengan membawa hidayah, petunjuk, wa dinil haq, aidinu tauhid. Itu harus disampaikan di tengah-tengah, walau karihal musyrikun, wa qala aidan walau karihal kafirun, walaupun di tengah umum, walaupun banyak yang mencaci, tetap Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan. Jadi mohon maaf yang tidak bersepaham dengan saya, nggih, silahkan, monggo. Saya hormati inisiatif jenengan, tapi saya juga punya makalah sendiri, prinsip. Apa prinsip saya? Itulah, Pak. Jadi dalam surat Az-Zumar ayat 54, kembalilah lekas kau pada Tuhanmu dan berserah dirilah pada Tuhanmu sebelum kematian datang. Itu prinsip saya, dasar saya, mengapa saya sampaikan di tengah umum atau di tengah-tengah yang katanya orang itu syariat tipis. Mohon maaf,
urusan diterima atau tidak diterima, monggo monggo, boleh kita beda pendapat, beda makalah, tapi mohon maaf kalau bahasa saya, mari kita saling menghormati pendapat orang lain, begitu Pak. Berhubung pendapat saya tidak dihormati, akhirnya terjadilah saling gesek. Ya wis tak malum ya, wong gak ngerti diapa nih lo, ngoten tuh, ngoten niku tambah ngamuk-ngamuk Pak, karena dia sangat merasa sangat mengerti, sangat merasa lebih alim, lebih tua dan lain sebagainya. Begitulah fakta di lapangan. Ya wis, Israel ambek Palestina yang ngunu, akhirnya perang. Lah ngoten nggih. Nggih, pun monggo malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus, iki kula dereng wonten sing pas jawabane teng lintune Gus. Ngeten Gus. Nun sewu Gus, langsung saja. Maksud Kanjeng Nabi dawuh Islam datang dari barang yang asing dan akan kembali ke keterasingan. Ini Gus. Bagaimana kita niki sing ngaji niki Gus, nggih termasuk kelompok sing asing niki Gus. Fakta di lapangan nggih nun sewu mengajak kita ke hubus syahwat niku. Di lapangan faktanya. Ngeten Gus. Nomor kali maksud Kanjeng Nabi dawuh sampai kapan kula niki Gusti Kanjeng Nabi dzikir teng Gusti Allah. Kanjeng Nabi jawab dawuh sampai kon dianggap wong gendeng. Nah niku pripun Mas Gus? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Bapak Ibu, ketika saat ajaran Rasulullah yang dianggap asing itu disampaikan, di situ ada dua kelompok. Wa minhum man hadallah. Kelompok pertama minoritas, sedikit sekali yang mau menerima. Tapi wa minhum, kelompok kedua mayoritas adalah wa minhum man haqqat minadh dhalalah, tetap ruhaniyah dalam kesesatan, dalam syahwatut dunia, alias menolak. Memang betul. Makanya jangan heran kalau kita mirsani melihat pengajian tentang dinut tauhid, sak kucuke kuku jumlahnya itu dikit. Coba kalau yang digelar ngaji akbar tentang kelompok yang kedua tadi, apalagi kiainya kondang, bayi ono mampu-mampu artis pisan sing teko mbok luar biasa. Sing dibahas mesti urusan dunia, tidak pernah urusan Allah, ruhaniyah, jasmani, hablum minan nas, nggak pernah membahas. Itu tadi loh Pak, warungi bedo bos, warungi bedo. Apa mungkin didukno iku mangkare ono iku pecel, gak mungkin. Ya sudah, itu sudah ketetapan Allah, diapa no. Terus kita bilang apa? Terus kita mau protes apa? Ya sudah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah kita berzikir sampai edan, sampai orang menganggap gendeng, itu piye maksudnya? Ngeten Pak, alladzina yastami'unal qaul, ketika panjenengan itu sudah dalam hati yakin menerima ajaran dinut tauhid dan mendawamkan zikir yang tujuannya adalah nafi isbat, menafikan iman selain Allah,
dan mengisbatkan, menetapkan iman hanya pada Allah, mengapa di situ dikatakan sampak gendeng? Artinya ruhaniyahmu itu jangan sampak tidak, yang jenengan cintai tidak pada Allah. Mungkin ini bisa dilihat dalam surat Ali Imran 31, Pak. Dikatakan kekasih, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad terhadap umatmu, apa yang dikatakan? Wahai umatku, jikalau cintamu ingin betul-betul diterima oleh Allah, ikuti aku. Berarti kalau ngomong cinta urusannya dengan mahabbah, dengan gendeng. Gendeng lah bahasa Jawa toh Pak ya. Nek atimu belum sampak gendeng nang Allah, ya ojo sampak leren dzikirmu. Tujuan dzikir itu adalah supaya dalam hatimu itu terbangun rasa cinta hanya pada Allah. Itu kalau konteksnya cinta. Kalau konteksnya iman, jangan berhenti dzikirmu itu manakala imanmu itu belum hanya pada Allah, masih ada iman selain Allah, jangan berhenti. Yang kumaksud dzikir di sini adalah ingat bahwasanya semua itu sing agawe hanya Allah. Nah itu loh maksud saya dzikir di situ. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir hatimu pada Allah lah yang akan menjadikan hatimu tenang. Di dalam bahasa tatmainnul qulub iki nggih gendeng wau. Cinta dalam hatimu sudah tidak cinta pada selain Allah. Walaupun secara jasmaniahmu kau masih mencintai istri, anak, harta benda, monggo. Tapi khusus ruhaniahmu itu hanya pada Allah. Ini yang dimaksud zikir yang tidak boleh berhenti. Berarti jatuhnya di mana? Sirul asrar lagi. Rasulullah dan pengikut-pengikutnya yang disebut tabi'in alladzina yastami'unal qaula alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika beliau-beliau itu berdiri untuk apa? Ada kalanya berdiri dengan bekerja, berdiri sholat, berdiri apapun. Wa qu'udan ketika dia duduk dalam rangka apapun. Wa ala junubihim dan ketika dia keadaan berbaring apapun. Dia selalu hatinya berzikir. Itu kalau sudah betul-betul hati itu zikir mancep sampak terhadap musyahadah, kata Rasul tadi dalam surat Ali Imran 31, yuhibbukumullah, kalau betul-betul kau mengikuti aku dengan sempurna, maka yuhibbukumullah, Allah bakal nerimo cintamu. Loh ngoten lho Pak, yuhbib bakal nerimo sapa Allahu Gusti Allah, nerimo menyang cintamu, sebab cintamu yang tadinya terhadap selain Allah sudah kau lepaskan. Imanmu yang selain Allah tadi masih ada, sudah kau lepaskan. Terus bagaimana kesalahan-kesalahan kami berpuluh tahun beriman selain Allah, alias syirik khafiku di dalam hatiku itu banyak. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni Allah. Jangankan dosa zina, dosa yang paling besar kan menyekutukan Allah toh Pak. Mbah ni dosa di sepuro apa maneh anak putune dosa. Itu Pak. Artinya jangankan dosa secara jasmani kita lakukan itu enggak diampuni Allah. Lah wong dosa secara rohani syirik diampuni loh. Inilah yang dimaksud taubatan nasuhan, tobat yang tidak mau melakukan
terulang kembali. Lah disinilah Pak. Jadi maksud jangan berhenti zikirmu jikalau tidak gendeng, itu bukan gendeng ngelayap niku mboten. Artinya hatimu jikalau masih ada selain Allah, teruskan berzikir rasa tadi. Jikalau hatimu masih ada cinta selain Allah, teruskan zikir itu. Pasti akan geser Pak. Apa urusan dunia yang sampean cintai mesti akan geser, diputus Allah. Niki mesti, betul insya Allah mesti. Siapapun Anda, kalau betul-betul hati jenengan itu menghadap untuk bertemu Allah, maka Allah di situ akan memutus hubungan rohaniah jenengan dengan urusan dunia. Makanya jangan heran nek jenengan semakin ke dalam lakoni zikir, jenengan tambah melarat. Ojo heran. Melarat dohi batine maksud kula tentang urusan dunia. Urusan dohir apabila diputus sekalian oleh Allah, ya wis iku apik monggo Allah. Terkadang nggih diputus sampai dohire Pak. Enak-enak dagangan kita, bisnis kita lancar, lah kok langsung jatuh. Ojo heran. Memang begitu. Kalau sampean gak kepingin ngono, gak usah nang tauhid. Makanya jenengan kalau siap nang tauhid harus siap menghadapi kenyataan baik secara ruhaniyah maupun secara dohiriyah. Sebab ingat, ad-dunya mataul ghurur. Apa? Sing kok anggap urusan dunia yang katanya segala-galanya itu menipumu. Buktinya kau mati ya kau tinggalkan. Pabrikmu ning Ngoro, ning Pasuruan ya dah, jumlah piro? Gak mungkin melok nang jero kubur. Gak mungkin ngetutno rohaniyahmu, gak mungkin. Yang mesti dijadikan sebagai royoan ahli waris. Iso tukeran barang lho Pak. Bacokan barang perkara warisan itu wis luar biasa. Oke. Kok bisa Gus? Iya, saya pengalaman jadi kepala desa. Iya. Lho nggih, gara-gara mohon maaf lho Pak ya. Tanah 1 meter lho, dulur ambek dulur. Nggih ngapunten Kang Kadah. Kok dibiarkan isok bacokan barang. Lho estu, tukaran. Mboten sampai sprene gak wawuh iku lak bisa. Lho nggih. Makanya kalau jenengan punya prinsip, saya juga punya prinsip. Ya gak salah kita sebagai orang tua mengumpulkan kekayaan. Kalau ditanya is kanggo anak-anak sesu, lah ngaten nggih, monggo iku hak sampean. Terus anak dibiarkan tidak dididik dengan agama, hanya dididik dengan umum, itu hak sampean monggo. Tapi nek cara bahasa prinsipku, punya prinsip beda. Kalau saya punya prinsip, anak hanya saya tinggali ilmu dengan cara dididik. Kalau nggak bisa didik, di pondok nih, udah. Sebab dengan ilmu itu, mohon maaf, nanti perkara-perkara urusan dunia itu katut sendiri. Ilmu itu nanti dikembangkan. Tapi kalau kita warisi pabrik 1 misalnya, gak amanah ya pisan, akhirnya habis royoan. Kalau ilmu ndak, ini saya meniru abah saya memang. Jadi Pak iku wis gak iso ninggali apa-apa ya. Ono masjid situ tak wakaf nih. Wis kuwi mondok wae, mondok. Sedawa ya putrane 12 iku dikon mondok kabeh. Wis. Jadi namanya anak mondok kan dewe-dewe to Pak ya. Ono sing jalur Gaza, ono sing jalur Palestina, wis jalur itu terserah. Wis. Memang dulu itu sebetulnya kami itu jurusannya itu kedokteran Pak. Saya pernah masuk di UNER,
itu mengambil jurusan kedokteran tahun 90, ikut UMPTN dulu itu. Tapi ketika aku masuk nggak ada 1 bulan Pak, gak kerasan. Yes, memang sih nggak ngerasane Gusti Allah. Padahal kalau mulai ibtidak ning pondok, sanawi pondok, aliyah pondok. Karena ada saudara saya satu mengarahkan saya supaya menjadi seperti dia. Dia sampai di Kairo dan lain sebagainya. Maksudnya beliau, saya itu diarahkan supaya seperti dia. Padahal dia pun juga di pondok. Karepe iku ilmu agamamu ambek umummu iku seimbang, karepe ngoten. Akhirnya masuk ke jurusan kedokteran. 1 bulan iku Gusti Allah mboten ngrasakno kula ning kono. Hanya sepele gara-gara sak ruangan iku ana arek wedoke. Nggih. Kuliah nih Pak. Ada anak perempuan di UNER itu agak bebas Pak. Artinya masih banyak wanita itu tidak berkerudung. Kula kaget toh Pak ya. Ibtidak, sanawi, aliyah, sekolah iku ketemu lanang-lanang tok. Enggak pernah ketemu wedok, enggak pernah. Ketika masuk perguruan tinggi, Masya Allah Pak, edok kaget kula. Bukannya mboten seneng lho kula nggih. Tak anggap gak kuat. Akhirnya saya bilang sama Kang Mas, wis aku mau sekolah ning kene. Surabaya, UNER Surabaya. Moh wis, lah karepmu ya apa? Wis aku golekno apa jenenge kuliah sing ning kono kuwi gak ono arek wedoke. Akhirnya dilebokno IAIN, dulu IAIN Surabaya. Eling nggih. Duka sakniki napa jenenge? Wina. Terus mondok ning Dresma, gitu. Mondok ini ning Dresma wis cocok. Sekolahnya sing gak cocok, ketemu arek wedok maneh. Tapi kerudungan. Bukannya kula mboten seneng, entah nggak tahu hatiku kok yo dikersakne Allah iku nyawang arek wedok gak seneng, wedi ngoten. Wedi. Ya nggak tahu. Terus akhirnya kula lapor Kang Mas dulu akhirnya kan ya jadi dosen sanayan di Win tadi ya, di Win, tapi almarhum sudah. Karepmu ya apa? Kula disentak ngoten. Tak jawab, kuno keras kula keras. Karepku karepe Gusti Allah. Ngono kula. Nggih, akhir wis sak karepmu, ya wis. Sampean gak usah nyetir aku. Akhirnya niku, Pak. Wis. Kula tinggalkan semua apa, kula tinggalkan setutno apa karepe ning ati iki. Gusti Allah ngongkon nang ndi? Akhirnya kula jalani mang sampai tahun 95 kalau nggak salah. Terus kula mantuk nih, mantuk terus langsung ngajar pondok hukum syariat sampai 5 tahun. 2000 langsung tauhid, ngajar tauhid niku. Jadi apa mang pitakone mbelakrak tutuk kuno dalam pitakone mang apa? Oh sampak gendeng, ya. Jadi kembali kepada zikir, sing dimaksud sampak gendeng itu adalah hati jenengan sampak hilang rasa cinta selain Allah. Kalau iman sampak hilang rasa iman selain Allah, pasti Pak. Nek jenengan terus. Makanya dalam surat Al-Insan 25-26 yang dikatakan Rasulullah, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore Muhammad, biar hilang semua iman dan rasa cintamu terhadap selainku, zikir terus sampai sore. Pagi sampai sore. Pagi itu apa? Munculnya srengenge, hurubu samsi, tulu usamsi. Ada yang mengatakan tulu utawa munculnya fajar sotik, berarti subuh. Sampai kapan? Ila hurubi syamsi, hatta hurubi, sampai ke surupnya sangi, berarti maghrib. Bahasa Suris seperti itu. Ada yang mengartikan wa asila itu adalah petang. Petang itu bengi. Terus kemudian dilanjutkan wa minal laili fasjud.
sepertengah malam kamu harus juga berzikir terus sampai pagi. Berarti ringkesnya 24 jam. Wis tah nek jenengan terus berzikir sirul asrar mesti jenengan gendeng. Maksudnya gendeng. Mesti hati sampean itu akan semakin lama akan menjauh, tidak mencintai, tidak mengimani selain Allah. Itu pasti, Pak. Itu pasti. Gak kadek gak, nek gak percaya buktekno. Kan jenengan sampun kula wene deadline toh, pertama setelah beat kan 40 hari, 40 malam. Sebetulnya itu 24 jam itu gunakan berzikir sirul asrar. Gendeng jenengan, gendeng. Bukan gendeng sing tak maksud edan dalan-dalan, bukan. Cintamu, hatimu terhadap selain Allah mesti dikikis Allah. Entah jatuhnya di hari keberapa, itu urusan Allah. Sebab wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa yang betul-betul dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Allah, lah ini Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan pertemuan tersebut. Allah mempertemukan terhadap diri jenengan itu kalau di dalam diri jenengan sudah bersih dari perkara yang menyekutukan Allah. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang kula tangletaken Gus mengenai surat Al-Baqarah ayat 28. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, lalu kepadanya lah kamu dikembalikan. Pertanyaannya, bagaimana memahami ayat niki dari sudut pandang hakikat? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Bagaimana kau beriman jikalau kau yang bisa melihat, mendengar, beraktivitas apapun? Padahal hakikatnya kau itu adalah patung. Jadi bahasa mati, wa kuntum amwatan, itu adalah sebetulnya kita aslinya adalah patung. Oleh karena bahasanya kaifa takfuruna billah, mohon maaf, kemudian fa akhyakum, Allah menghidupkan kau itu seakan-akan kau itu punya hidup. Akhirnya kita jatuh merasa kita hidup. Padahal sifat hidup sifatnya siapa? Hayat. Itu masuk dalam sifat ma'ani. Ya, sifat wajibnya Allah 7 ma'ani itu. Termasuk kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu sifat wajibnya Allah. Masuk dalam sifat ma'ani. Bagaimana kau bisa bagaimana kau ingkar kepada Allah, lawang asalmu itu adalah mati kemudian dihidupkan Allah. Bahasa hakikat gini, bagaimana mungkin saya itu merasa aku bisa ngomong, bisa memberikan hidayah, memberikan petunjuk, bimbingan, lawang hakikatnya aku itu patung. Artinya apa? Walaupun di situ ada kalimat fa akhyakum, bukan berarti saya yang kasih bimbingan ini, bukan. Mestinya gitu loh ya. Mestinya gitu, tapi pinter nafsu, Pak. Ngomong nanggone Adam dam khuldi itu nek kalau kau makan mesti kau itu akan kekal di surga. Lah tabrakan ambek ayat Allah toh. Pesannya Allah apa? Adam, kalau kau mendekat terus makan itu kau tak usir dari surga. Loh, kebalik toh Pak. Nafsu
ngomong nang awak di supaya ngaku-ngaku. Allah nggak boleh. Allah malah ojo, jangan. Tetapi kita buktinya merasa diriku yang memberikan. Nah inilah yang dimaksud ingkar itu di situ Bapak Ibu. Berarti saya ingkar pada Allah dengan bentuk dalam hatiku merasa saya yang melakukan. Lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu. Sipate patung kan gak iso apa-apa to Pak. Iso apa-apa sebab diopo-opokan sing iso apa-apa. Begitulah kalau kita sadar dengan penuh kalau diri kita itu adalah patung, maka tidak ingkar. Berhubung kita merasa hidup dan lain sebagainya, akhirnya bentuknya kita ingkar. Lalu dia menghidupkan kembali, artinya kita itu mohon maaf, bahasa syariat asalnya kita mati, dihidupkan, kemudian dimatikan, terus dibangkitkan kembali. Kan kita nggak bisa bangkit sendiri, artinya gini, jenengan iki bisanya nerima dinu tauhid ya karena Allah. Yang maksud tujuan Allah akan membangkitkan hatimu dari kematian panjang ini. Berarti sing nguripke jenengan nggih Allah. Ketika jenengan sampai berzikir, hilang iman selain Allah, hilang cinta selain Allah, kembali lagi yang bikin seperti itu juga koyoke kita toh Pak ya. Makanya sering saya katakan, ada satu pertanyaanku, saya itu sudah paham ilmu tauhidnya, zikir kholwat siang malam, tapi mengapa enggak wusul? Ternyata si merasa dirinya yang melakukan. Ini persoalannya. Oleh sebab itu, fakhla nak laika, lepasen sandalurumu mang, loh gitu loh. Karena bilwadil muqaddas itu kau sudah hampir masuk di dalam lembah yang disucikan, musyahadah tadi. Ya nggak bisa Pak, kalau kita merasa diri kita tetap kita tidak summa ilaihi turja'un, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Berarti isoe balik sing balekno ya Gusti. Lah di situ Anda menafikan koyoe dengan bentuk meniadakan selain Allah. Koyoe asline itu semuanya sing meniadakan juga Allah, yang mengisbatkan juga Allah. Terus di tangga sebelah ngomong, nek kabeh ngono Gusti Allah, yo jenengan gak usah sakit hati aku nek bendino maksiat, iku yo karepe Gusti. Saya gak mau menerima ajaran Rasulullah, iku yo karepe Allah. Lah apa kau sakit hati? Sopo sing sakit hati? Tadi kan sudah saya katakan, saya cuman menyampaikan saja, urusan kau iku mau terima atau tidak terserah panjenengan. Dengar tanda. Bagaimana mungkin patung iso sakit hati Pak? Nyun sewu, patung iku kalau dijiwit kerasa mboten? Mboten. Itulah gambaran Rasulullah ketika beliau ditapuk pipi kanan, dikasihkan pipi, maksudnya gitu. Bukan maksudnya terus sampai dijawewit gak kroso, ndak. Hati ruhaniyah jenengan tidak akan merasa sakit karena hati sampean posisinya nyuwun sewu wa ilaihi summa ilaihi turja'un, sudah kembali kepada Allah, pada Allah. Ya sudah, akhirnya tadi patunglah kita. Jadi begitu Pak, mutasyabihat ayat di situ adalah
bentuk saya merasa diri saya yang melakukan atau yang melakukan makhluk, itu bentuk keingkaran kita. Sebab bagaimana mungkin cara akal iki jane gak nutut yang namanya patung iku iso protes sih gak, mboten masuk akal. Patung iso nulung nang liyane ya gak masuk akal. Oleh karena kita merasa diri kita yang hidup, akhirnya Gusti Allah sifatnya hidup itu kita rampas, akhirnya kita yang takabur. Nah inilah persoalannya. Akhirnya dalam Al-Baqarah 28 saya disebut sebagai orang yang ingkar. Oke, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Iwan Gus. Jadi masalah dzikir sirul asror, bagi saya meskipun dengerin keterangannya Guson bolak-balik, bagi saya merasa belum paham. Tapi tetap saya lakukan. Yang saya rasakan itu hari-hari saya merasa kalau diam-diam sendiri itu cenderung kepingin sendiri. Saya merasa kayak dohir ini kayak penonton, Gus. Kelakuan semua, kelakuan saya, kelakuan orang lain ini, ya kelakuannya Allah Ta'ala. Nah, kalau umpamanya yang diucapkan itu ya, yang bunyinya paling banter, Hu Allah, bahkan ada yang ekstrim itu saya merasa kayak saya penonton, terus ada yang bilang I am the God gitu terus ya. Nah, padahal itu saya rasakan bisa lebih dirasakan kalau saya pakai situasi kholwat itu. Saya pernah kholwat di Kiai Haji, keturunannya Kiai Malang itu kita agak mayoritas waktunya itu bisa kasarannya topo sepi. Nah, pertanyaan saya, sikon saya kayak gini ini ada apa sudah benar di jalurnya? Terus yang kedua, bagaimana manajemen zikir? Saya lihat kesukaan jenengan sama kesukaan saya, atau bisa disebut istri kedua itu sama, yaitu bulu tangkis. Kemudian soal alumni jenengan berarti adik kelas saya gitu. Nah, ini maksud saya bagaimana manajemen waktu, maksudnya manajemen zikir dikala kita hidup bukan di tempat kholwat. Jadi di pekerjaan hari-hari seperti jenengan sebagai kepala desa masih bisa gitu kan. Makaten Gus. Jadi pertanyaannya adalah sikon saya ini benar enggak? Yang kedua, bagaimana manajemen zikir dikala melayani orang-orang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak sudah benar di dalam muraqabah. Memang kalau kita posisi masih di rasa menuju bertemu, su'aul basiroh ke ainul basiroh itu ada dua memang. Seakan-akan kita adalah sebagai penonton. Dan itulah prosesnya Bapak Ibu. Sebelum masuk di musyahadah, terlebih dulu kita diperjalankan Allah di muraqabah, itu pasti lah. Jenengan wau menyangkut masalah manajemen atau kholwat secara nggon sepi topo nggon sepi di Baitur Rahmah zaman jenengan
berarti Gusudi ya. Nggih leres nggih. Gusudi sebagai putra beliaunya Hadrati Syekh Mbah Hayi. Mbah Hayi pada saat itu saya pernah ta'aruf, tabarukan ke beliaunya pada saat sugengnya beliau, ketika saat saya diperintahkan Abah ke sana. Itu ceritanya lucu sekali. Saya bisa bertemu beliau itu lucu sekali dan tidak perlu saya ceritakan. Dan mulai awal dialah saya bertanya, Mbah, cara untuk bertemu Allah kanthi cepet piye Mbah? Hanya satu jawabannya Simbah, melaku wong ulon ojo tolah toleh. Itu penuh kinayah. Terus masalah manajemen kita, bagaimana berzikir di tengah-tengah kita itu ditoponggon rame. Sistemnya itu ada di surah Al-Insan 25 yang ini dilakukan oleh baginda Rasul. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Ketika saat jenengan jasmani iki berinteraksi dengan urusan dunia, entah kerja, entah bertemu teman kita, muhadasah atau omong-omongan, atau di tengah keluarga sama anak istri omong-omongan, sistematis untuk bisa bertemu Allah di situ cuma satu. Apa? Dan ini caranya juga diungkap di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Pegang teguh tali Allah yang sering kita sebut hablum minal tali. Hablum niku tali, nggih tali niki. Mana yang disebut tali Allah? Akhirnya dijawab di dalam surat Al-Baqarah Al-Quranul Qadim sama dengan ayatnya 256. Wa huwa adzikru bisiril asrar fi su'aul basirah ila ainul basirah. Buka di dalam kitab Al-Quranul Qadim sing kitab iku wonten dodo jenengan. Terus di dalam Al-Quranul Karim 256 itu fungsi daripada sirul asr adalah yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Jadi tercatat di dalam kitab di dalam Al-Qur'anul Karim tulisane iku ngeten. Yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Artinya barang siapa yang meninggalkan iman selain Allah atau ghut itu selain Allah, berarti kula wau ningati sudah meninggalkan keakuanku yang menyampaikan. Ini berarti sudah kutinggalkan. Siapa yang mau meninggalkan hal ini, maka wa yu'min billah, imannya pasti benar-benar hanya pada Allah. Istilah bahasa lain, barang siapa yang meninggalkan selain Allah pasti akan dia bertemu Allah. Lah, lewat apa saya bisanya meninggalkan Allah? Bila mana konteksnya iman ya iman, bila konteksnya cinta ya cinta. Ternyata dijawab sarah di dalam Al-Qur'anul Qadim adalah wahuwa adzikru bisiril asrar fi su'ail basirah ila ainil basirah. Fungsiake
rasa itu untuk menuju ain. Fungsikan iman hanya Allah. Yang apa yang muncul dalam dirimu atau istrimu, orang tuamu atau anakmu atau orang lain semuanya, hatimu hanya duduk di dalam iman. Allah lah yang beraf'al. Gak boleh hati beriman dari saya, dari istri, dari anak, dari orang itu gak boleh. Inilah fungsi su'aul basiroh ada di situ. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, pegang teguh tali ini. Berarti pegang teguh, kita disuruh ngasah terus, disuruh merasakan Allahnya di situ, disuruh mengimani hanya Allahnya. Itu kan tempatnya di hati toh Pak, tidak di lisan. Ndak, jangan dilesankan. Nek sampai lesankan, bukannya saya itu melarang, ndak, mengeluarkan kebenaran ke zahir, ndak, cuman iki nanti akan membingungkan orang, apalagi orang itu belum sepaham imannya seperti Anda. Ya sudah, cukup di dalam hati aja. Ini caranya. Bagaimana sistematis jenengan ini ketika jasmani dalam keadaan ramai, rohaniyahmu berkholwat. Itu caranya. Saged diterima nggih? Tetapi ngomong gampang, teori mudah sekali, tapi praktek akan mesti jadi mudah. Tidak akan pernah bisa melepaskan zikirmu pada Allah manakala sudah terbiasa Pak. Jadi nggak bisa pisah, putus satu detik pun nggak bisa sampai yang namanya tali Pak, disuruh megang terus, selama tidak dilepas ya tidak putus. Begitu. Berarti kesimpulannya, ya zikir iku ojo sampak putus. Jikalau mudahnya su'aul basyirah dalam hati jenengan, zikir rasa itu muncul karena didorong kuwi zikir sir atau ismudat, ya kembangkan zikir sir itu, berucap Allah, silakan teruskan terus itu. Nek mudahnya zikir sirul asal muncul, didorong dengan itu zikir sir, monggo, mengapa tidak? Itu untuk melatih supaya jenengan tidak memutuskan talimu terhadap Allah. Begitu sebetulnya. Ada lagi? Monggo. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah sosok gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tetapi juga memahami maknanya secara spiritual. Beliau menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batinnya. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik manfaat dan hikmahnya, sehingga bisa membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.